Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita ketemu lagi dan kita masih berada di tema 8 dan kita berada di subtema 3. Hari ini kita akan belajar muatan SPDP. Mari kita mulai. Kelas 5, tema 8, subtema 3, SBDP. KD 3.1 memahami gambar cerita. Bab yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama tentang pengertian dan ciri-ciri gambar cerita. 2. Langkah-langkah membuat gambar cerita. 3. Mewarnai gambar cerita. Kita mulai dari pengertian dan ciri-ciri gambar cerita. Gambar cerita adalah bentuk gambar atau lukisan ataupun seni rupa lainnya yang dikombinasikan dengan tulisan hingga bisa menceritakan peristiwa atau adegan tertentu. Fungsinya untuk memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan, dan meningkatkan nilai estetis atau nilai keindahan. Ciri-ciri gambar cerita. Yang pertama adalah memakai bahasa percakapan. 2. Memiliki sifat proporsional. 3. Memiliki sifat kepahlawanan. Dan yang keempat, terdapat penggambaran watak. 5. Terdapat humor. Penjelasannya, 1. Memakai bahasa percakapan, yaitu menggunakan bahasa yang biasa dipakai obrolan sehari-hari agar lebih bisa mengena ke pembaca. 2. Memiliki sifat proporsional, yaitu bisa membawa pembacanya ikut terlibat secara emosional dengan pelaku utama yang diceritakan. 3. Memiliki sifat kepahlawanan, yaitu isi karya gambar ini cenderung membawa pembaca untuk memuliakan kepahlawanan. 4. Terdapat penggambaran watak, yaitu pola perilaku pada karya gambar ini cenderung disimplifikasikan atau disederhanakan untuk mudah dicerna. 5. Terdapat humor, di mana humornya kebanyakan menggunakan bahasa lisan yang gampang dipahami oleh semua orang. Yang kedua, langkah-langkah membuat gambar cerita. 1. Menentukan karakter adalah menentukan karakter yang hendak ditampilkan pada alur cerita. Jadi dalam alur cerita itu karakter apa yang akan ditampilkan gitu ya. 2. Menentukan tema. Penentuan tema akan berpengaruh pada gambar yang akan dibuat karena gambar yang dibuat harus sesuai dengan tema yang ditentukan. 3. Membuat alur cerita, yaitu bagaimana cerita yang dibuat berjalan. Telah kita ketahui bahwa alur cerita dalam sebuah cerita ada 2, yaitu alur maju dan alur mundur. 4. Menyiapkan alat dan bahan. Perlengkapan disesuaikan dengan gambar yang dikehendaki, bisa menggunakan spidol, krayon, pensil, dan lain-lain. Yang kelima, membuat sketsa. Disesuaikan dengan karakter, tema, dan alur cerita. 6. Menyempurnakan gambar, memberi warna pada gambar, dan penambahan dialog. Selanjutnya, yang ketiga, langkah-langkah mewarnai gambar cerita. Yang pertama, membuat sketsa. Setelah sketsa dibuat, yang kedua, mempertajam sketsa. Kemudian yang ketiga, mewarnai sketsa. Dan yang keempat, menyempurnakan gambar dan mewarnainya. Alat dan bahan untuk menggambar. Yang pertama, menggunakan pensil. Digunakan untuk membuat sketsa. Dan pada umumnya menggunakan pensil 2B atau 4B. Yang kedua, krayon untuk menggambar dengan corak yang bervariasi. 3. Pulpen atau spidol dipakai untuk karakter yang tegas dan garis-garis. Dan yang keempat adalah kertas. Bisa menggunakan kertas gambar atau kertas manila. Contoh gambar cerita. Nah, ini adalah contoh gambar cerita. Contoh gambar cerita ini, di sini ada gambar, ada 4
ruang gambar dan masing-masing ruang gambar ini memiliki tulisan atau keterangan beserta dialog. Nah, ini adalah tulisan atau keterangannya, sedangkan yang ada di balon dialog ini adalah dialognya. Ini gambarnya, ini tulisannya, dan ini dialognya. Contoh selanjutnya, contoh gambar cerita yang kedua. Di sini ada gambar cerita, tetapi di sini tidak ada dialognya. Namun, walaupun di sini tidak ada dialognya, orang yang membacanya atau kita yang melihatnya, kita bisa mengerti bahwa gambar ini menceritakan apa dan alurnya bagaimana. Kalau dilihat di sini ada 5 gambar dan alurnya adalah alur maju. Jadi, ketika dia bangun tidur, kemudian mandi, kemudian sarapan, berangkat ke sekolah, dan ketika dia sudah sampai di sekolah. Jadi, walaupun tanpa keterangan tulisan atau dialog, kita juga bisa memahami apa yang diceritakan dalam gambar cerita. Begitu ya, anak-anak. Nah, jika diperhatikan contoh gambar cerita di atas atau yang tadi menunjukkan antara gambar yang satu dengan gambar berikutnya berurutan dan berkesinambungan, sehingga alur kejadiannya tidak melompat-lompat. Itulah yang disebut dengan alur cerita. Nah, sekarang tugas buat kalian yang pertama, membuat gambar cerita dengan tema membantu ibu. Kemudian, kalian membuatnya minimal 4 rangkaian gambar. Selanjutnya, diberi teks bacaan dan dialog. Yang keempat, digambar di selembar kertas atau buku gambar. Yang kelima, dikumpulkan hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 bersamaan dengan pengambilan dan pengumpulan tugas. Itu saja dari teacher hari ini anak-anak. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap rajin beribadah, tetap rajin membantu orang tua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.